best ever teammate while I played with the Dutch national teams from under 18 till under 21. And there were a lot of good players. For example, Matthijs de Ligt is one of the best defenders I ever played with, so I would say him. And my best opponent, I will name two, because one I was on the bench twice, and we played Kylian Mbappé twice, and in one match he actually destroyed us before everyone knew who he was. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes membagikan perjalanannya menuju Bahrain untuk bergabung dengan skuad Garuda. Mees Hilgers dan Eliano langsung pamer skill di latihan perdananya bersama Timnas Indonesia. You know, when I need to give some message for supporters or for Bahraini football. Come on people. كان من نجوم المنتخب في هذه البطولة، ولكن إن شاء الله إحنا نحتاج أزيد من علي مدن في المنتخب إنه يكون متألق ويكون نجم، فإن شاء الله كلهم فيهم الخير والبركة في البطولات القادمة إن شاء الله. Striker dan pelatih Bahrain ketar-ketir hadapi Timnas Indonesia, akui skuad Garuda bakal bikin kesulitan. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes membagikan perjalanannya menuju Bahrain untuk bergabung dengan skuad Garuda. Sang pemain harus melakukan 3 kali transit di bandara dalam perjalanannya. Ya, sejumlah pemain Timnas Indonesia saat ini sudah tiba di Bahrain untuk menjalani pertandingan lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia langsung menggelar sesi latihan perdana di Hamad Town Youth Sports Ground pada Minggu 6 Oktober 2024 malam. Akan tetapi, Paes yang melakukan perjalanan dari Amerika Serikat belum datang. Pasalnya, dia masih harus bersama klubnya, FC Dallas ketika menghadapi Portland Timbers dalam lanjutan Major League Soccer. Paes harus 3 kali transit untuk tiba di negara Asia Barat tersebut. Pertama, Martin Paes menjalani penerbangan dari Portland ke Dallas. Dari Dallas, Martin Paes harus menjalani transit lebih dulu di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA. Barulah dari UEA, pesawat yang membawa Martin Paes tiba di Bahrain. Diperkirakan, ex-penjaga gawang Timnas Belanda U21 ini mendarat di Bahrain pada Selasa 8 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Selain harus menjalani penerbangan yang melelahkan, Paes juga berjuang pulih dari cedera pergelangan tangan yang dialami. Paes mengalami cedera beberapa menit jelang laga FC Dallas versus San Jose Earthquakes pada Kamis, 3 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Terkait cederanya Paes, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, menyebut bahwa Paes kemungkinan besar bisa dimainkan ketika menghadapi Bahrain. Sampai dengan tadi siang kita coba koordinasi dengan Martin, kondisinya sudah sangat membaik dan insya Allah, mudah-mudahan tidak akan ada apa-apa dan bisa bermain, ujar Sumarji. Mees Hilgers dan Eliano langsung pamer skill di latihan perdananya bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dapat kekuatan tambahan dengan bergabungnya Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain keturunan itu baru selesai dinaturalisasi pada 30 September 2024. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders berpeluang mencatatkan debut untuk Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis 10 Oktober. Kedua pemain itu pun sudah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia di Bahrain pada Senin 7 Oktober. Malam ini Timnas Indonesia menggelar latihan kedua. Keduanya langsung bergabung dengan pemain lain untuk melakukan sesi latihan perdananya bersama Timnas Indonesia. Kedatangan kedua pemain ini tentunya membawa dampak positif bagi pemain lain mengingat pengalaman mereka yang sudah mentas di Eropa.
Hilgers dan Eliano terlihat melakukan pemanasan dan melakukan passing-passing pendek serta melakukan beberapa tendangan ke tiang gawang. Kedua pemain ini menjadi suntikan tenaga bagi timnas Indonesia yang menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong meyakini para pemainnya bisa membuat kejutan di turnamen-turnamen level Asia pada tahun-tahun ke depan. Timnas Indonesia saat ini berbeda dengan sebelumnya. Kami akan membuat banyak kejutan di turnamen AFC dalam beberapa tahun ke depan, ujar Shin. Shin Tae-yong bakal maksimalkan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders untuk lawan Bahrain serta Cina. Kedatangan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders membuat Shin Tae-yong lebih percaya diri menghadapi Bahrain. Hilgers diharapkan membuat pertahanan timnas Indonesia semakin tangguh, sedangkan Eliano menjadi opsi di sisi sayap. Pengalaman kedua pemain itu pun dibutuhkan Shin Tae-yong. Hilgers bahkan tampil di kompetisi antar klub Eropa, yakni Europa League bersama FC Twente. Sedangkan, Eliano Reijnders, meski tidak bermain di Europa League, tetapi klubnya, PEC Zwolle, berkompetisi di divisi utama Liga Belanda, Eredivisie, seperti FC Twente. Karena itu, Shin Tae-yong akan berusaha memanfaatkan kehadiran kedua pemain itu sebaik mungkin. Karena mereka merupakan pemain bagus, jadi akhirnya dipilih dan saya akan memanfaatkan kedua pemain itu sebaik mungkin, kata Shin Tae-yong. Shin setidak-tidaknya sudah mendatangkan 14 pemain keturunan Indonesia dari luar negeri ke timnas seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, Shane Patinama, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Kualitas mereka tidak sembarangan lantaran bermain untuk klub-klub di liga teratas Eropa seperti di Liga Belgia untuk FCV Dender, Sandy Walsh di KV Mechelen juga Liga Belgia, dan Jai Itzes di Venezia yang berkompetisi di Serie A Italia. Jai Itzes merupakan pemain Indonesia pertama yang merumput di Serie A. Striker dan pelatih Bahrain ketar-ketir hadapi timnas Indonesia, akui skuad Garuda bakal bikin kesulitan, mereka lawan yang tangguh. Penyerang timnas Bahrain, Ismail Abdul Latif dan pelatihnya, Dragan Talajic memberikan komentar terkait timnas Indonesia jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mutiara Teluk Persia, julukan Bahrain, akan menjamu skuad Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Duel kedua tim yang tengah memperebutkan poin penuh itu bakal digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Bahrain lebih diuntungkan karena bertindak sebagai tuan rumah dan memiliki ranking FIFA 76 dunia yang notabene lebih baik dari timnas Indonesia, 129 dunia. Kendati demikian, angka-angka itu belum tentu menjadi garansi Bahrain bisa mengalahkan timnas Indonesia semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, skuad Garuda di bawah arahan Shin Tae-yong diperkuat deretan pemain top yang berkarir di Eropa, seperti Maes Hilgers, Jai Itzes, hingga Eliano Reijnders. Benar saja, kehadiran mereka di timnas Indonesia membuat penyerang veteran Bahrain, Ismail Abdul Latif ikut waspada. Menurut striker berusia 38 tahun itu, Bahrain takkan mudah untuk menghadapi timnas Indonesia dan bisa jadi timnya dibuat kesulitan oleh pasukan Shin Tae-yong. Kami sekarang hanya menantikan pertandingan melawan Indonesia. Pertandingan ini tidak akan mudah. Pertandingan ini akan sulit, tetapi kami akan siap menghadapinya, kata Ismail Abdul Latif, dikutip dari GDN. Sementara itu, pelatih Bahrain Dragan Talajic sependapat dengan yang diungkapkan Abdul Latif mengenai sang calon lawannya tersebut. Ahli taktik asal Kroasia itu menganggap serius ancaman dari timnas Indonesia yang dinilai berbahaya dan berpotensi membuat anak asuhnya kewalahan. Karenanya, Dragan Talajic meminta agar para pemain Bahrain untuk menerapkan fokus tingkat tinggi sepanjang laga kontra timnas Indonesia nanti. Semua orang benar-benar fokus pada pertandingan ini, kata Talajic kepada GDN. Saya senang karena semua pemain paham bahwa pertandingan melawan Indonesia ini akan sangat sulit. Sebagian orang mengira mereka lawan yang mudah, tetapi itu sama sekali tidak benar, imbuhnya.
Lebih lanjut, Dragan Talajic mewaspadai para pemain timnas Indonesia Abroad di Liga Belanda, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan, Liga Inggris, Nathan Choaon CS, hingga Liga Australia, Rafael Struijk. Mereka adalah tim internasional. Mereka memiliki beberapa pemain dari liga teratas Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, seorang penjaga gawang di AS. Ini adalah skuad internasional, beber Dragan Talajic. Pemain kami tahu mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, katanya lagi. Usai melawan Bahrain, skuad Garuda akan ditantang Cina pada matchday keempat di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Sebelumnya, Shin Taeyong berhasil mengimbangi dua tim sekelas Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 dalam dua laga awal grup C bulan lalu. 2 poin itu membuat timnas Indonesia berada di posisi keempat pada klasemen sementara grup C dengan 2 angka.